Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya Fitriana Ayu, kawan, kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga sama ya, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan yang sudah bersyukur. Pagi hari ini bisa melanjutkan aktivitas, bisa melanjutkan amanah sesudah kita diberi waktu oleh Allah untuk istirahat semalaman. Meskipun itu hanya beberapa jam saja, mungkin beberapa di antara Anda nggak sampai 5 jam Mbak istirahatnya, tapi Alhamdulillah pagi hari ini dibangunkan oleh Allah kembali. Nah, ini juga menyemangati Anda untuk siapapun yang sedang dalam perjalanan jauh, kawan. Kadang dalam perjalanan jauh, entah itu dalam konteks tugas atau liburan. Nah, ini liburan. Ini yang sering kali menjadi catatan kita. Apakah kita ini selalu dekat dengan Allah ketika dalam perjalanan? Nah, seperti apa supaya kita ini selalu dekat dengan Allah, kawan? Kita perdalam ya pagi hari ini dengan Ustadz Abdurrahim Hasan dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu, alhamdulillah kabar sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Ayu juga begitu, mudah-mudahan sehat Mbak Ayu. Ya, ini gak dalam perjalanan tapi kita selalu berdekat ya Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillah. Memang apa sih Ustadz yang membuat kita itu merasanya kok kadang lupa gitu ya Ustadz ya, dan supaya kita ini selalu dekat dengan Allah saat bepergian, perjalanan, itu seperti apa sih Ustadz Rahim? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Abdurrahim Hasan. Ya, baik Mbak Ayu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Mbak Ayu, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan kesehatan kepada kita, sehingga pada hari ini alhamdulillah Allah bisa mentakdirkan kita untuk hadir di tempat yang sejuk ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita selalu berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari ini dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Ya Mbak Ayu, memang kadang-kadang suatu saat kita ini melakukan sebuah perjalanan ya. Perjalanan tadi sudah sampaikan Mbak Ayu, apakah perjalanan karena tugas sehari-hari ya, atau karena liburan mungkin, atau karena silaturahmi ke keluarga, ke sanak famili, atau perjalanan yang cukup jauh, mungkin ke Mekah sana ya, mungkin umroh atau ibadah haji atau yang lainnya ya. Maka Islam memberikan petunjuk kepada kita agar setiap perjalanan kita ini mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah, selalu diberi keamanan oleh Allah, selalu dilancarkan dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada upaya-upaya yang kita lakukan ya. Kalau secara zahir, mungkin kalau kita perjalanan menggunakan mobil pribadi atau yang lainnya, maka kita berusaha berhati-hati kan selama perjalanan. Betul. Ya, mungkin ada kita berkendara jangan terlalu kencang, ya, sebagai bagian dari kita ikhtiar. Kemudian kalau capek, ya kita istirahat dan begitu. Kalau kita melakukan perjalanan secara menggunakan moda pribadi. Atau mungkin kita menggunakan perjalanan moda yang umum, mungkin kereta atau pesawat atau kapal dan lain sebagainya ya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ya, jadi saat bepergian kita tidak hanya melakukan usaha secara zahir saja Mbak, tapi kita juga melakukan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Ya supaya tadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan Mbak ketika kita berupaya. Semoga Allah selalu memberikan atau menyamai atau membersamai kita dalam perjalanan itu. Yang pertama adalah
ketika kita di rumah, ya sebelum kita berangkat, kita melakukan sholat sunnah, Mbak, namanya. Jadi sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah safar. Jadi sebelum bepergian kita melaksanakan sholat sunnah safar. Rasulullah menyampaikan yang artinya, jika engkau keluar dari rumahmu, maka lakukan sholat 2 rakaat. Yang dengan ini akan menghalangimu dari kejelekan yang berada di luar rumah. Nah, itu Rasulullah menyampaikan seperti itu, karena kita tahu dalam perjalanan itu kita nggak tahu, Mbak, apa yang terjadi di luar sana. Maka Rasulullah menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Oh, itu untuk kalau kita pergi liburan gitu juga termasuk ya, Ustaz Rahim? Yang namanya bepergian itu kan sesungguhnya apakah bepergian itu jauh atau dekat, ya sama. Artinya kan begitu, ketika kita melakukan sebuah perjalanan, kadang-kadang kita di jalan di dekat, tapi saat kita perjalanan kemudian kondisi macet dan lain sebagainya. Itu kan harus berdekatan dengan Allah. Kalau kita nggak berdekatan dengan Allah, ya akhirnya nanti marah-marah, misu-misu dan sebagainya itu. Sholat sunnah safar tuh hanya untuk yang bepergian, untuk ibadah, untuk haji atau umroh begitu. Ternyata enggak, liburan pun juga ya kemanapun ya, namanya kita bepergian, ya udah kita disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, kemudian yang kedua, kita berdoa dulu, Mbak, sebelum keluar rumah. Setelah sholat kita berdoa, minimal baca ta'awud kita, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk. Nah, jadi berlindung kepada Allah di rumah itu dari kejahatan makhluk. Apakah makhluk itu kelihatan atau tidak kelihatan, gitu. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita berdoa lagi dengan ucapan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berdoa kepada Allah, sesungguhnya kita ini nggak punya daya apa-apa, dan Allah lah yang menggerakkan kita berjalan, kita melakukan kegiatan di luar, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan. Karena itu kita berdoa kepada Allah. Nah, kemudian kita sudah, kalau naik mobil ya mungkin kita naik mobil nah maka ketika kendaraan itu mulai bergerak, maka minimal kita diminta untuk berdoa. Doanya adalah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Minimal itu, Mbak. Jadi Maha Suci Allah yang telah memudahkan perjalanan ini bagi kami. Padahal kami tidak ada kesanggupan untuk mengendalikan kendaraan ini. Dan bahwa sesungguhnya kami semua pasti akan kembali kepada Tuhan kami kelak. Jadi itu artinya dari doa tadi itu. Jadi kita doa. Nah, setelah perjalanan kendaraan itu berjalan, apakah kita diam, Mbak Ayu, atau kita bincang-bincang, atau kita tidur? Ya, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya sebaiknya supaya kita ingat terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam perjalanan itu kita selalu ingat atau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak, Mbak, zikir yang bisa kita ucapkan ketika kita dalam perjalanan itu. Ya, mungkin kita mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah, mungkin begitu, atau alhamdulillah gitu, atau Allahu Akbar, atau la ilaha illallah. Nah, itu zikir-zikir semuanya yang bisa kita ucapkan ketika kita ada dalam kendaraan itu. Ada orang, Mbak, yang kadang-kadang ketika dia perjalanan itu dia bawa tasbih yang
yang elektrik ya, digital itu, ya, itu ya, dia baca subhanallah subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah. Nah, itu kan bagian dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di saat perjalanan. Atau ada sebuah kalimat atau kalimat yang ringan diucapkan di lidah, akan tetapi berat dalam timbangan, dan itu adalah kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, dua kalimat yang ringan, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tapi berat, Mbak, timbangannya, timbangan kebaikannya nanti itu. Nah, itu bisa kita melakukan dzikir seperti itu. Selain itu pula, kalau mungkin kita punya hafalan surat-surat pendek ya, atau ayat-ayat pilihan dalam Al-Qur'an, juga bisa kita ucapkan ya, kita baca kalamullah itu ketika dalam berkendaraan ya. Minimal mungkin kita membaca surat Al-Ikhlas, mungkin gitu, Al-Falaq, gitu, An-Nas. Nah, itu kan kalimat-kalimat yang insya Allah kita sangat hafal ya, banyak hafalnya, itu bisa kita baca ketika kita dalam perjalanan itu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita selalu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau surat-surat yang lain yang mungkin kita hafal ya, juga bisa kita baca itu. Nah, di samping itu juga banyak ada lagi baca sholawat juga boleh kan, gitu kan. Jadi ketika kita dalam perjalanan ya, daripada diam ya mengantuk, baca sholawat. Ini kita tahu bahwa sesungguhnya dengan baca sholawat itu sesungguhnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat itu selalu membaca sholawat, Mbak. Maka kita ya sebagai orang-orang yang beriman juga disarankan untuk selalu membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena membaca sholawat itu banyak sekali pahalanya. Jadi ketika seseorang itu membaca sholawat sekali, maka Allah akan membaca sholawat 10 kali, Mbak. Dan malaikat itu akan bersolawat 70 kali kepada orang yang membaca sholawat itu. Nah, itu kan artinya sungguh rugi kalau kita jarang membaca sholawat itu, apalagi di saat bepergian. Mudah-mudahan dengan baca sholawat itu kita ya tadi dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat mendoakan. Kalau malaikat membaca sholawat itu kan sebenarnya mendoakan kepada orang-orang yang membaca sholawat tadi itu. Dan doa malaikat itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat itu adalah makhluk yang suci yang tidak pernah melakukan dosa. Dia selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dengan baca salawat juga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu maka dzikir antara lain kita baca salawat. Dan lagi, Mbak, supaya kita juga dalam perjalanan itu selalu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingat ada waktu-waktu sholat. Nah, ketika terdengar atau kita melihat jamnya sudah waktunya sholat, ya kita lakukan sholat. Kita lakukan sholat, jangan sampai kita lupa tidak melaksanakan sholat dalam perjalanan, walaupun dimanapun, di pesawat atau di mana. Sekarang kan lebih mudah, Mbak ya, lebih mudah. Ada ketika kita perjalanan dari Indonesia ke Mekah pun ditunjukkan nanti waktunya jam sekian dan sebagainya. Itu artinya pada saat dimanapun kita berada, kita tidak boleh lupa untuk melaksanakan sholat. Apalagi ketika kita dalam perjalanan itu Allah memberikan keringanan ya, yaitu sholat apa namanya, Mbak? Jamak qashar ya, boleh dijamak, boleh dikosor, boleh digabung, boleh diringkes ya.
Kalau duhur sama asar 4 rakaat dibuat 2 rakaat 2 rakaat. Boleh di duhur, boleh di asar. Nah itu kan artinya sebuah keringanan-keringanan. Maghrib sama isya juga begitu. Kalau maghrib tetap Mbak 3 rakaat, sampai 1,5. Jadi tetap itu, kemudian salat subuh sendirian. Ya, artinya Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan keringanan-keringanan kepada kita untuk melaksanakan sholat ketika dalam perjalanan. Karena itu kita jangan sampai lupa untuk tidak menjalankan ibadah sholat saat perjalanan. Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat itu adalah sholat. Nah, juga ini Mbak, dalam perjalanan ya supaya kita diberkahi, supaya aman, supaya kita diberi perlindungan oleh Allah, maka jangan lupa kita juga boleh bersedekah Mbak. Ya, karena dengan bersedekah itu kita berharap bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan bala. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sesungguhnya sedekah itu adalah menolak musibah atau mara bahaya. Nah itu Mbak, beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika kita dalam bepergian. Mudah-mudahan dengan amalan yang sudah kita lakukan itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keamanan kita dalam perjalanan, Allah memberikan kesehatan kita dalam perjalanan, Allah memberikan melindungi kita dalam perjalanan sehingga sampai ke tujuan. Itu Mbak Ayu, semoga apa yang kita sampaikan ini adalah menjadi pelajaran bagi kita semuanya dan kita bisa melakukan ketika kita melaksanakan perjalanan. Insya Allah, termasuk menjadi panduan ya Ustadz Rohim ya. Iya, bisa. Oh iya, nanti jam 7 mau berangkat sudah diingatkan oleh Ustadz Rohim, saya sholat sunnah safar dulu. Insya Allah. Amin, 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 amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Abdurrahim Hasan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.